bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ngapi bohong. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF memprediksi inflasi di tanah air akan terus berkontraksi dan meninggi hingga akhir tahun 2022. Kali ini kita akan mengenal apa itu inflasi dan juga deflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Ini berarti harga barang dan jasa naik secara signifikan dalam jangka waktu yang tertentu. Penyebab dari inflasi ini adalah kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Permintaan yang tinggi melebihi penawaran, kebijakan moneter yang longgar, meningkatkan uang yang beredar, perubahan politik dan ekonomi global, kenaikan pajak dan biaya lainnya. Dampak dari inflasi ini, pengurangan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi dan investasi, penurunan nilai mata uang, meningkatkan biaya hidup, dampak pada keseimbangan ekonomi makro. Contoh dari inflasi ini yaitu yang pertama adalah kenaikan harga sembako seperti beras, gula, minyak. Yang kedua itu contohnya seperti peningkatan tarif listrik dan air. Yang ketiga itu contohnya kenaikan harga BBM. Yang keempat meningkatnya biaya rumah sakit dan pendidikan. Cara menghadapi inflasi, yang pertama itu menabung dan investasi jangka panjang. Yang selanjutnya ada cara menghadapinya seperti diversifikasi aset seperti saham, obligasi, dan juga emas. Selanjutnya meningkatkan pendapatan dan produktivitas, mengurangi konsumsi barang yang tidak penting, membeli barang-barang yang dibutuhkan saat harga stabil. Kesimpulan dari inflasi ini adalah inflasi mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Memahami penyebab dan dampaknya dapat membantu kita membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang deflasi. Apa sih itu deflasi? Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Ini berarti harga barang dan jasa turun secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Apa sih penyebab dari deflasi? Penyebab dari deflasi ini adalah penurunan permintaan barang dan jasa, kenaikan produktivitas dan efisien produksi, kebijakan moneter yang ketat, mengurangi uang yang beredar, penurunan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, perubahan teknologi dan inovasi. Dampak dari deflasi adalah pengurangan produksi dan penjualan. Yang selanjutnya itu meningkatkan pengangguran. Dampak yang selanjutnya itu kesulitan membayar utang. Selanjutnya itu penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dampak selanjutnya berdampak pada keseimbangan ekonomi makro. Contoh dari deflasi ini adalah penurunan harga properti dan real estate, penurunan harga komoditas seperti minyak dan juga emas, penurunan harga produk elektronik, penurunan biaya transportasi. Cara menghadapi deflasi adalah meningkatkan produktivitas dan efisien, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, membuat kebijakan moneter yang tepat, meningkatkan investasi dan juga konsumsi. Kesimpulan dari deflasi ini adalah deflasi mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Memahami penyebab dan dampaknya dapat membantu kita membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat.